Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semua? Baik. Ya, oke. Seperti biasa ya, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, ketua kelas silakan diambil alih. Seluruhnya siap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan selamat pagi kepada Bu Guru. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi. Ya, baiklah, selanjutnya untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita, mari kita secara bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, semuanya dimohon untuk berdiri, kemudian satu orang lebih ke depan untuk mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan. Oke, selanjutnya Ibu Guru akan mengecek kehadiran ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Ya, alhamdulillah semua hadir ya. Berarti semuanya sudah siap belajar matematika. Siap ya? Siap? Siap. Ya, oke. Kemudian Ibu Guru memberitahukan bahwa sebentar kalau sudah masuk pada proses pembelajaran, semuanya harus fokus. Ya, semuanya harus fokus, kemudian ikuti apa yang dilakukan. Dan selanjutnya apa yang ada di atas meja kalian semuanya hanya buku matematika atau yang berhubungan dengan matematika. Kalau yang tidak berhubungan dengan matematika, silakan masukkan di dalam tasnya atau simpan di laci mejanya. Ya. Sudah semua? Sudah, Bu. Yang di belakang? Sudah, Bu. Sudah. Yang di samping? Sudah. Sudah di depan? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Seperti biasa, sebelum kita masuk di materi ya, kita afirmasi positif dulu. Masih ingat ya? Iya. Oke. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Sekali lagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Matematika. Asik dan menyenangkan. Matematika. Asik dan menyenangkan. Ya, oke. Selanjutnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai konsep bilangan berpangkat ya. Ya, Bu. Ya. Masih ingatkah kalian dengan konsep bilangan berpangkat? Masih. Masih? Masih. Kalau masih, bagaimanakah penyelesaian dari 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2? Siapa yang masih ingat? Bagaimana penyelesaiannya? Atau ada yang bisa menyelesaikan? 2 pangkat 3 ya? 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Yang pertama 2 pangkat 3
selesaikan. 2-nya dikali sebanyak 3 kali ya. 2 pangkat 3 itu 8. 8 dipangkatkan dengan 2 hasilnya 64. Iya, oke. Yang lain? Sama ya? Sama, Bu. Ya, 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 8. Kemudian kita pangkatkan lagi dengan 2. Berarti 8 pangkat 2. 8 kali 8 hasilnya adalah 64. Oke. Selanjutnya, jika A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N faktor, maka berapakah nilai dari A pangkat negatif N? Ada yang tahu? Tidak? Ya, jadi inilah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu sifat-sifat bilangan eksponen. Oke. Coba semuanya perhatikan di layar. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu ada 2, ya. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok dan tanya jawab, peserta didik mampu memahami sifat-sifat eksponen dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok dan tanya jawab, peserta didik mampu menerapkan sifat eksponen untuk menyederhanakan masalah matematika dengan tepat. Ya, jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Mudah-mudahan bisa tercapai ya. Oke. Selanjutnya, Ibu Guru akan menjelaskan metode yang akan kita gunakan pada pembelajaran hari ini, yaitu diskusi kelompok, kemudian nanti presentasi, dan yang selanjutnya adalah penugasan. Nanti ada tugas ya, Ibu. Mudah-mudahan dari apa yang bisa kita pelajari hari ini, kalau kalian sudah paham dengan materi sifat-sifat bilangan eksponen, kalian temui soal yang berhubungan dengan bilangan eksponen, kalian bisa selesaikan. Ya. Selanjutnya dibuka bukunya semuanya. Semuanya siapkan bukunya. Sudah semuanya? Sudah? Ya. Kalau sudah, semuanya perhatikan di layar. Sederhanakan bentuk eksponen berikut. Untuk yang nomor 1, 2 pangkat 2 dikali 2 dikali lagi dengan 2 pangkat 3. Bagaimana penyelesaiannya? Ibu, Ya. nah, jadi di situ kan ada 2 pangkat 2. Kita jumlahkan dulu, jadi 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. Kemudian kita kalikan dengan 2. Berarti 4 kali 2 8. Kemudian kita kalikan dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 2 4. Kemudian 4 kali 2 8. Tinggal kita jumlahkan, 8 dikali 8 hasilnya 64. Ya, betul ya, hasilnya 64 tapi bukan dijumlahkan, tapi dikalikan ya. 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 sebanyak 2 kali, hasilnya adalah 4. Kemudian 4 itu kita kali lagi dengan 2, hasilnya adalah 8. Selanjutnya kita kali lagi dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, hasilnya 8. 8 kali 8 64. Oke. Bisa dipahami semua ya?
3 pangkat 4 diper dengan 3 pangkat 2. Ada yang bisa? Saya Bu. Ya, oke, silakan Puji. 3 pangkat 4 per 3 pangkat 2 itu 3 pangkat 4 kurang 2 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ya. Iya, betul ya. 3 pangkat 4 kurang dengan 2 berarti sudah membuka referensi ya tentang sifat-sifat bilangan eksponen. Iya. Oke, kalau kita menggunakan konsep bilangan berpangkat sebelum kita tahu tentang sifat-sifat bilangan eksponen, maka penyelesaiannya dia agak panjang. 3 pangkat 4 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah 81. Kemudian kita per lagi dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berarti 9. Karena 3 kali 3 sebanyak 8. Hasilnya yang ini tadi 81 diper dengan 9. 81 dibagi dengan 9 hasilnya adalah 9. Ya. Ini kalau kita gunakan konsep bilangan eksponen. Nah, tetapi untuk menyederhanakannya kita bisa gunakan sifat-sifat bilangan eksponen. Semua perhatiannya di layar ya. Jika A, B bilangan real dan MN adalah bilangan bulat, maka berlaku sifat-sifat berikut. Ini adalah sifat-sifat bilangan eksponen yang terdiri dari beberapa. Yang pertama dulu kita bahas ya. Yang ini A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Itu sama saja dengan A pangkat M tambah N. Nah, itu berlaku apabila bilangan pokoknya dia sama. Kalau tidak sama berarti tidak bisa kita gunakan sifat bilangan eksponen. Dia berlaku kecuali sama bilangan pokoknya. Contoh misalnya 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 3. Nih, perhatikan ya. Di sini bilangan pokoknya sama. Berapa bilangan pokoknya di sini? 2. Bilangan pokoknya sama, kemudian perkalian berarti penyelesaiannya 2 pangkat 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 5. Oke, sama dengan 2 pangkat 5. Kalau ditanyakan hasil, apa hasil 52? Hasilnya adalah 32. Oke, ada yang mau bangkit. Kenapa bisa 32 Bu Guru? Ya, 32 ini diperoleh dari 2 pangkat 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Hasilnya adalah 32. Untuk sifat yang pertama sudah bisa dipahami. Nah, kita next lagi sifat yang kedua. Yang ini ya. A pangkat M diper dengan A pangkat N. Itu juga dia bilangan pokoknya sama. Tetapi dia per atau bagi, maka penyelesaiannya adalah kurang. A pangkat M kurang N. Contoh 3 pangkat 4 per 3 pangkat 2 misalnya. Bagaimana penyelesaiannya? 3 pangkat 4 dikurang 2 sama dengan 3 pangkat 3 pangkat 2. Kalau ditanyakan hasilnya 9. Oke. Kita next lagi sifat yang selanjutnya ya, yang ini ya, yang ada dalam kurung.
A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi dengan N. Itu dalam kurung. Berarti pangkatnya yang kita kalikan. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan M, itu sama saja dengan A pangkat M kali N. Contohnya misalnya 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3 misalnya. Berarti ini 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berapa? 64. Bisa dipahami untuk sifat yang ini? Bisa ya. Kita next lagi sifat yang ini. AB pangkat N. Nah, kalau yang ini berarti N yang ini miliknya semua yang ada di dalam kurung. N yang ini miliknya A, kemudian N yang ini juga miliknya B. Sehingga kita bisa tuliskan A pangkat N kali B pangkat N. Contoh misalnya 2A pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2 dikali A pangkat 2 pangkat 2. Kalau ada soal yang seperti ini, ya, masih besar suaranya. 2 dipangkatkan 2 A pangkat 2 dikali 2. Ya, sama dengan 2 pangkat 2 A pangkat 4. A pangkat 4. Paham ya? Yang ini tadi sudah, ini sudah, ini juga sudah ya? Ini juga sudah. Kita next ke sifat yang selanjutnya. Ini. A diper dengan B dipangkatkan dengan M. Sama seperti yang tadi. Kalau yang tadi kali, yang ini per atau bagi. A per B dipangkatkan dengan M. Berarti M ini miliknya A, M ini juga miliknya B. Sehingga kita bisa tuliskan A pangkat M per B pangkat M. Contoh misalnya ya. Bisa dilihat 2/3 dipangkatkan dengan 3. Berarti 3 ini miliknya 2, 3 ini miliknya 3. Sehingga kita bisa tuliskan 2 pangkat 3 pangkat 3. Kalau ditanyakan hasil 27. Oke. Kita next sifat yang selanjutnya. A pangkat negatif M. A pangkat negatif M ini sama saja dengan 1 diper dengan A pangkat M. Contohnya ya. 2 pangkat negatif 2. Ini berarti 1 per 2 pangkat 2. kalau ditanyakan hasil 1 per 2 pangkat 2. Sekarang sifat yang terakhir ya. A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi ini maksudnya bilangan apapun apabila dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1 kecuali 0. Karena kalau 0 pangkat 0 hasilnya tak terdefinisi atau tak tentu dia ya. Selain daripada itu hasilnya adalah 1. 10.000 pangkat 0 1. 2 pangkat 0 1. 5 pangkat 0 1. 200 pangkat 0 1. Oke. Jadi itulah tadi sifat
sifat-sifat bilangan eksponen. Ya, bisa dipahami semua sifat-sifat bilangan eksponen? Bisa. Kalau bisa, Bu Guru akan berikan contoh. Coba diperhatikan semuanya ya. Sederhanakanlah bentuk eksponen berikut. Nomor 1, X pangkat 5, Y pangkat 4, Z pangkat 3. Diper dengan X, Y pangkat 2, Z. Kemudian yang nomor 2 lagi, A pangkat 5, B pangkat 4, C pangkat 3 diper dengan A dalam kurung, atau itu maksudnya dikali ya, B pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2, C pangkat 5. Dan yang terakhir, P pangkat 2 QR kuadrat kali P pangkat 5 R. Nah, tadi kan kita sudah membahas sifat-sifat bilangan eksponen. Toh? Dan sudah paham? Kalau sudah paham, kira-kira siapa yang bisa kerjakan ini? Nomor 1, 2, dan 3. Silakan maju ke depan satu orang. Nomor 1 siapa? Nomor 2 siapa? Nomor 3 siapa? Kemudian jelaskan sama teman-teman ya. Kalau ada misalnya penjelasannya kurang bagus, nanti guru akan luruskan. Oke. Nomor berapa sila? Nomor 1. Ini dihapus saja supaya semuanya terjadi. Yang lain sambil mengerjakan, jangan hanya dilihat saja. Siapa tahu jawabannya salah, dia salah. Jadi kalian bisa luruskan. Semuanya mengerjakan. Semuanya dikerjakan ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Karena jangan sampai jawabannya temannya kalian dia keliru, berbeda dengan jawabannya kalian. Kalau jawabannya kalian anggap benar, nanti instruksi. Jawaban saya begini Bu. Yang di sini juga ya. Semuanya harus kerja. Ya. Oke, mau dijelaskan ya? Iya. Oke, yang lain juga perhatikan dulu. Fokus dulu sama Sela ya, Sela mau menjelaskan. Ya baik, di sini X pangkat 5, Y pangkat 4, Z pangkat 3 per X, Y pangkat 2, dan Z. Hasilnya X 5 kurang 1 karena bilangan pokoknya ini sama, jadi di sininya tuh dikurang. Di sini karena tidak ada pangkatnya, jadi hasilnya 1. Jadi X 5 dikurang 1. Begitu juga dengan Y. Y 4 ini dikurang dengan 2. Dan Z-nya Z 3 dikurang dengan Z ini karena tidak ada pangkatnya jadi 1. Tidak tertulis pangkatnya, Ya, kalau pangkatnya 1. Dan hasilnya X 4 karena 5 dikurang 1 sama dengan 4. Y pangkat 2 karena Y 4 dikurang 2 hasilnya 2. Dan Z 3 kurang 1 sama dengan Z pangkat 2. Ya, oke. Ada yang bertanyakan? Jangan dulu. Ada yang bertanyakan mungkin? Teman-temannya? Atau sudah paham dengan penjelasannya Sela tadi? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Kalau sudah, beri hapus dulu untuk Sela ya. Ya, tadi Sela sudah menjelaskan ya bahwa X pangkat 5, Y pangkat 4, Z pangkat 3 diper dengan X, Y pangkat 2, Z pangkat 2Z. Itu kita gunakan sifat eksponen yang
Keberapa? Kedua tadi ya? Iya. Bilangan pokok sama, kemudian dia per, berarti pangkatnya dikurang. X pangkat 5 kurang 1. Jadi ini ingat, kalau pangkatnya tidak tertulis, berarti pangkatnya 1. Oke, kita next lagi ya. X pangkat 5 kurang 1. Y pangkat 4 kurang 2. Z pangkat 3 kurang 1. Hasilnya adalah X pangkat 4, Y pangkat 2, Z pangkat 2. Oke. Siapa lagi yang bisa nomor 2 atau mau mengerjakan dulu? Setelah itu baru tampilkan di depan. Mau mengerjakan dulu? Ya, silakan. Silakan. Kalau sudah siap, langsung maju ke depan. Yang di sini bagaimana? Yang lain sudah mengerjakan? Siapa yang bisa nomor 2? Siapa? Yang sini lagi ya. Aduh, yang lain coba. Silakan. Ya baik teman-teman, bisa dilihat di sini soalnya yaitu A pangkat 5, B pangkat 4, C pangkat 3 diper A, B pangkat 3 dikuadratkan lagi pangkat 2, kemudian C pangkat 5. Karena di sini ada di dalam kurung sesuai dengan sifat-sifat yang guru jelaskan tadi, bahwa kalau ada bilangan variabel kemudian ada pangkatnya, kemudian dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya ini dikali, sehingga menghasilkan 5A pangkat 5, B pangkat 4, C pangkat 3. Di sini tetap A. Kemudian B 3 kali 2 kan 6, berarti B pangkat 6, kemudian C pangkat 5.
Nah, setelah ini sesuai dengan sifat-sifat juga tadi bahwa kalau dia dibagi berarti pangkatnya ini akan dikurang. Ya, bisa dilihat di sini A 5 kurang 1. Kenapa di sini A ditulis di atas sedangkan B sama C di bawah? Ya karena bisa dilihat bahwa pangkat yang di atas ini A yang lebih besar daripada A, sedangkan B dan C ini pangkatnya yang di bawah itu lebih besar daripada yang di atas. Jadi kalau kita mau taruh ketiganya di atas, hasilnya akan negatif, berarti kita taruh di bawah, sehingga hasilnya A pangkat 5. Seperti A tadi ini tidak tertulis, berarti pangkatnya ialah 1 dikurang 1, kemudian dikurang B pangkat 6 dikurang 4, kemudian C pangkat 5 dikurang 3, sehingga hasilnya A 5 kurang 4 yaitu A pangkat 4 diper 6 B 6 kurang 4 hasilnya B pangkat 2, dan C pangkat 5 kurang 3 hasilnya C pangkat 2. Jadi hasilnya A pangkat 4 per B pangkat 2 C pangkat 2. Apakah teman-teman ada yang kurang mengerti? Bagaimana yang lain? Ya, sudah Pak. Beri aku untuk materian ya. Jadi itulah tadi ya penyelesaian contoh soal yang nomor 2, A pangkat 5 B pangkat 4 C pangkat 3 dimulai dengan A B pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2, kemudian C pangkat 5. Hasilnya adalah A pangkat 4 per B pangkat 2 C pangkat 2. Ya, sudah rumuskan tadi yang ini A pangkat 5 kurang 1 ya, bukan 5 kurang 4. Kemudian yang ini B pangkat 6 kurang 4 dan C pangkat 5 kurang 3. Bisa dipahami ya? Oke, yang terakhir, contoh yang terakhir. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Semuanya perhatikan. Ya, di sini soalnya nomor 3, P pangkat 2 Q R pangkat 2 dikali P Q pangkat 5 R. Karena apabila bilangan pokoknya sama dan ini perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Maka P pangkat 2 ditambah 1, karena di sini tidak tertulis maka pangkatnya 1. Q 1 ditambah 5, di sini juga sama karena tidak tertulis maka 1 ditambah 5. R pangkat 2 ditambah dengan 1 karena di sini juga tidak tertulis maka dulu 1. Maka hasilnya P pangkat 3 I pangkat 6 R pangkat 3. Apakah sudah paham? Yang lain sudah paham? Sudah. Ya, kalau sudah, beri aku tentuin ya. Itulah tadi hasil dari teman-temannya kalian ya. Nanti mudah-mudahan bisa dipahami ya. Apa dari contoh tadi toh? Sudah bisa paham nih? Kalau sudah bisa, selanjutnya ibu guru akan membagi kalian dalam beberapa kelompok berdasarkan hasil asesmen awal yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Toh? Ya. Pak Triani pindah di kelompok 2. Puji di kelompok 1 dan Pina di kelompok 3.
di depan kelas. Ya, itu cukup perwakilan saja. Satu kelompok itu Ibu Guru kasih 2 nomor ya untuk mengerjakan. Untuk kelompok pertama dia mengerjakan nomor 1 dan 2. Kelompok 2 nomor 3 dan 8. Dan kelompok terakhir 6 dan 7. Kemudian harapannya Ibu Guru selama proses diskusi kelompok nanti semuanya harus aktif. Ya, semuanya harus bekerja, jangan hanya satu orang karena ini kita kelompok. Semuanya harus aktif. Kemudian apabila ada yang tidak dipahami ditanyakan. Kalau mau bertanya sama Ibu Guru, tanya sama temannya yang tahu. Dan yang tahu juga harus memberikan penjelasan supaya semuanya sama-sama memahami. Bisa ya? Ya. Kemudian Ibu Guru juga akan melakukan penilaian selama proses diskusi ini. Bisa ya? Ya. Oke, semuanya perhatikan petunjuk LKPD-nya gitu. Bacalah dengan seksama, kemudian pahami soalnya dengan teliti. Kalau ada yang tidak dipahami ditanyakan ya. Silakan dikerjakan. Semuanya dikerjakan. Di sini bagaimana, aman? Atau belum ada soalnya? Sudah. Yang di sini? Ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Belum ada? Di sini? Ya, yang mana? Misalnya
lagi yang bertanya? Yang di sini? Kenapa ini? Tidak, tidak bertanya. Ini 3U ya, 3U pangkat 3, P pangkat 5. Jadi jangan sampai dibilang U dua-duanya ini. Terus udah ya. Berarti ini guru kalau tidak tertulis berarti satu boleh. Iya. Jadi kan sudah dijelaskan juga ya, kalau tidak dituliskan pangkatnya berarti pangkatnya satu. Ada lagi? Yang di sini? Ada lagi? Ada? Jelas? Kelompok 1 bagaimana? Jelas, langsung tulis. Kelompok 2 mengerjakan juga. Semuanya kerja ya? Yang di sini bagaimana? Ya, nanti sebelum kita presentasi kita tes briefing dulu ya.
Aman ya, kelompok 1 aman, kelompok 2 aman juga, kelompok 3 aman juga ya, semua aman ya. Nanti masih proses mengerjakan ini. Nanti sebentar, kelompok mana dulu yang tampil? Kelompok 1 ya, Sesuai urutan nomor. iya, oke, sesuai nomor ya. Tapi sebelumnya kita air briefing dulu ya, nanti.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Sinta Pertiwi selaku guru pembimbing mata pelajaran matematika dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami diskusikan. Baik, langsung saja kita mulai diskusi. Untuk nomor pertama, kepada Tiara saya persilakan. Ya, saya akan menjelaskan soal nomor 1. Pertama, di sini kita mengalihkan bilangan koefisiennya, yaitu 3 dikali 9 sama dengan 27. Kemudian kita mengalihkan variabelnya. Karena di sini variabelnya sama, maka pangkatnya ditambahkan. Jadi U pangkat 3 dikali U pangkat 4 menghasilkan U pangkat 3 ditambah 4, dan V-nya juga sama begitu, V pangkat 5 dikali V. Karena di sini tidak tertulis pangkatnya, berarti 1. Jadi V sama dengan V pangkat 5 tambah 1, hasilnya 27. 3 tambah 4 tidak sama dengan 7, 5 tambah 1 sama dengan 6. Hasil akhirnya yaitu 27, U pangkat 7 dan V pangkat 6. Bagaimana yang lain? Ada yang mau tanyakan? Ya Bu, Ya, silakan. itu kan koefisiennya 3 sama 9. Berarti kalau ada pangkatnya di 3 berarti dijumlahkan dulu baru dijumlahkan lagi sama 9 itu misalnya. Kan langsung dikalikan ke tadi 3 kali 9, 27. Kalau di 3-nya ada pangkatnya, Dikalikan juga sama yang seperti ini. tidak, maksudnya bukan di U-nya, di 3-nya. Di 3-nya koefisiennya begitu. Ya kan, kalau seandainya di sini 3 pangkat 2 namanya, di sininya 9. Jadi di sini dipikirkan dulu 3 kali 3 pangkat 2 itu berapa, baru dikalikan dengan 9. Bisa dikali pangkat 2? Bisa, Bu. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, beri aplaus untuk kelompok pertama. Baik, selanjutnya untuk nomor 2. Baik, saya akan jelaskan soalnya, yaitu X pangkat 4, Y pangkat 2, kali Z pangkat 10 diper dengan X pangkat 3, Y pangkat 4, dan Z. Sama dengan untuk variabel yang pertama, karena variabel sama maka kita kurangkan pangkatnya. Pangkat atas 4, pangkat bawah 3, jadi X pangkat 4 dikurang 3. Kemudian Z pangkat atas 10, pangkat bawah ini nilai 1, jadi Z pangkat 10 kurang 1 diper dengan Y pangkat
yang paling besar. Pangkat besar ini kita kurangkan yaitu 2 sama dengan Y pangkat 4 dikurang 2. Hasilnya adalah X Z pangkat 9 per Y pangkat 2. Z ini dari X ini dari 4 dikurang 3 1. Kita tulis saja X. Kemudian yang Z pangkat 9 dari Z pangkat 10 kurang 1 10 kurang 1 9. Jadi Z ini menjadi Z pangkat 9 per dengan Y pangkat 4 kurang 2 4 kurang 2 2. Jadi Y pangkat 2. Hasilnya yaitu X ke Z pangkat 9 lipat dengan Y pangkat 2. Apakah ada yang ditanyakan? Yang lain ada? Tidak ada. Ya. Baik, sekian itu presentasi penjelasan dari kami. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok 1 ya. Next, kelompok 2. Ya, jadi bisa dilihat di sini teman-teman. Soalnya yang pertama A pangkat 2 B C pangkat 3 dikali A pangkat 2 B C pangkat 10. Bisa dilihat di sini karena nilai variabelnya sama, berarti kalau di sini kali berarti nanti pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. Berarti A pangkat 2 ditulis A pangkat 2. Kita cari variabel yang sama seperti A ini, berarti di sini juga A. Pangkatnya 2, berarti pangkatnya kita jumlah. 2 tambah 2, di sini 2 tambah 2. Kemudian yang B di sini tidak tertulis, berarti pangkatnya 1. Di sini juga tidak tertulis, berarti pangkatnya 1. Berarti B pangkat 1 tambah 1. Kemudian C pangkat 3 ditambahkan dengan C lagi, pangkatnya 3. Berarti C pangkatnya 10. Berarti C pangkat 3 tambah 10. Nah, setelah kita mendapatkan hasil seperti ini, tinggal kita jumlahkan. Berarti A pangkat 2 tambah 2, A pangkat 4, B pangkat 1 tambah 1, B pangkat 2, C 3 pangkat 10, berarti C pangkat
Kemudian nomor yang kedua yaitu 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 6 diper 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 kemudian dipangkatkan lagi 3. Berarti bisa dilihat di sini teman-teman bahwa 3 ini berarti milik semua bilangan yang ada di dalam kurung tersebut. Berarti tinggal kita kalikan bahwa 2 pangkat 4 dikalikan 3 pangkat 6 dikalikan 3 diper 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 2 dikalikan 3. Nah, sehingga kita jumlahkan 2 pangkat 3 pangkat 4 kali 3 berarti 2 pangkat 12 dikali 3 pangkat 6 dikali 3 berarti 3 pangkat 18 diper 2 pangkat 3 kali 3 berarti 3 kali 3 9 berarti 2 pangkat 9. Kemudian yang ini 2 kali 3 kali 3 6 berarti 3 pangkat 6. Setelah mendapatkan hasil seperti ini, seperti tadi bahwa jika sesuai dengan sifat-sifatnya, kalau di sini per berarti tinggal pangkatnya ini dikurangkan saja sehingga mendapatkan hasil. Tapi perlu diingat teman-teman bahwa kita tidak bisa bagikan antara 2 dan 3 ini karena nilai pokoknya berbeda. Kita hanya bagikan nilai pokoknya yang sama saja. Seperti di sini 2, di sini juga 2. Berarti 2 pangkat 12 dikurang 2 pangkat 9. 3 pangkat 18 dikurang 3 pangkat 6. Nah, setelah ini tinggal kita kurangkan, berarti 2 pangkat 12 dikurang 9 hasilnya 2 pangkat 3. Kemudian dikali 3 pangkat 18 dikurang 6 hasilnya 3 pangkat 12. Ya, jadi apakah ada yang kurang paham teman-teman? Paham. Ya, beri aplaus untuk Andrea ya. Selanjutnya kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal nomor 6. P pangkat min 2 I R pangkat 2 dikali P pangkat min 2 I pangkat 2 R pangkat min 1. P min 2 kenapa ditambah? Karena perkalian ditambah min 2 I. Kenapa ini ditulis 1? Karena ini sebenarnya ada hasilnya 1 cuma tidak ditulis, jadi ditulis di sini 1 ditambah 2 R 2 ditambah min 1 hasilnya B min 4 I pangkat 3 S I pangkat 3 R P pangkat min 4. Kenapa yang ditulis I pangkat 3 sama R? Karena kenapa pangkat 3 ditulis duluan sama R? Karena terus P
P-nya ini ditulis di bawah karena nilai P-nya ini masih negatif. Jadi dipindahkan ke bawah supaya hasilnya ini positif. Bagaimana, paham? Bagaimana yang lain? Paham? Ya, oke, sedikit meluruskan ya Ibu Guru. Tadi P pangkat negatif 2 itu ditambahkan dengan P pangkat negatif 2 itu sebenarnya bilangan pokoknya sama. Kalau kemudian perkalian berarti pangkatnya yang dijumlah ya, atau ditambah. Oke, begitu saja. Beri hapus dulu untuk kelompok 3 ya. Nah, next lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 7, yaitu soalnya N pangkat min 1 R pangkat min 4 per 5 N pangkat min 6 R pangkat 4 dipangkatkan dengan 2. Karena ini dipangkatkan dengan 2, maka pangkatnya dikali dengan 2. N pangkat min 1 dikali dengan min 2, R pangkat 4 dikali dengan 2 dibagi 5 dipangkatkan dengan 2. N ini 6 dikali dengan 2, R 4 dikali dengan 2. Di sini N 1 dikali min 2 hasilnya min 2. R nya 4 dikali 2 sama dengan 8. 5 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 25. N 6 dikali dengan 2 sama dengan 12. R 4 dikali 2 sama dengan 8. Di sini kita tulis R 8 dikurang 8 per 25 N pangkat 12 dikurang min 2. Ini pangkatnya turun karena pangkat yang di bawah lebih besar. Dikurang min 2. R nya 8 dikurang 8 hasilnya 0 per 25 N pangkat 4. N pangkat 14. Kenapa bisa pangkat 14? Karena min ketemu min hasilnya positif. Jadi 12 ditambah 2 sama dengan 14. R di pangkat 0 sama dengan 1 per 25 N pangkat 14. Apakah sudah paham? Bagaimana yang lain? Paham semua? Beri hapus untuk kelompok 3 ya. Ibu guru sedikit luruskan ya. Yang ini tadi N pangkat min 1 kali 2, bukan N pangkat 1 kali min 2. Ya. Ya, itulah tadi hasil presentasi dari ketiga kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, selanjutnya Ibu Guru akan memberikan kalian LKPD tugas mandiri ya, yang akan kalian kerjakan. Ibu Guru beri waktu sekitar 10 menit. Nanti dikerjakan. Di LKPD ini
wajib kalian jawab. Kemudian yang 2 nomornya pilihan. Yang menurut kalian mudah, yang mana untuk dikerjakan. Ini gunanya apa? Untuk mengukur sejauh mana pemahamannya kalian secara individu ya. Kalau tadi kan secara kelompok. Oke, bisa ya? Pas ya? Cukup? Kurang 1. Sudah dapat semua? Kalau sudah, silakan dikerjakan. Sekitar 10 menit ya untuk mengerjakan. Kalau ada yang tidak dipahami atau kurang jelas dari soalnya, silakan ditanyakan. Oke? Oke ya. Silakan semua ya. Tadi saya tanya. Semuanya fokus dengan LKPD-nya ya. Jelas soalnya? Jelas.
Oke, sudah dikerjakan semua? Sudah? Sudah. Kalau sudah, guru tarik ya. Lihat dengan LKPD kelompok tadi. Kelompok ya. Ya. Oke, baiklah ya. Ya. Sebelum kita tutup, ya. Masih semangat? Ya, semangat pagi. Pagi luar biasa. Mantap. Matematika. Asik dan menyenangkan. Ya. Dari pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Pandriani. Jadi dari paparan materi kita hari ini, saya bisa menarik kesimpulan bahwa pengertian eksponen itu ialah suatu bilangan berpangkat, di mana angka kecil yang berada di kanan atau di atas suatu bilangan disebut sebagai pangkat atau eksponen. Pangkat ini nantinya akan dikalikan dengan bilangan sebanyak pangkatnya itu. Contohnya 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 dikalikan sebanyak 3 kali, hasilnya 8. Kemudian 2 ini ialah bilangan pokok dan 3 ini adalah pangkat atau eksponen. Jadi 2 dikalikan 3, 2 di pangkat 3 di 2 pangkat 3 berarti 2-nya dikalikan 3 kali sesuai dengan jumlah pangkatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Ada lagi? Bu, ya silakan Bina. Saya akan memberi kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Dengan memahami sifat bilangan eksponen, kita dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan bilangan eksponen. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Kesimpulannya dalam sifat eksponen, dalam perkalian, jika basisnya sama maka pangkatnya dijumlahkan. Iya. Untuk pembagian, jika basisnya sama maka pangkatnya dikurangkan. Itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Ya. Beri hapus kita semua ya. Ya, jadi Ibu Guru bisa simpulkan juga bahwa kalian sudah memahami ya materi pada pertemuan kali ini. Hah? Ya. Kemudian ya. Selanjutnya bagaimana saat proses diskusi tadi? Apakah ada kendala?
Tidak ada. Baik kelompok 1, 2 maupun 3. Kemudian apa manfaat yang sudah kalian peroleh setelah mempelajari materi ini? Apa manfaatnya? Dapat mengetahui sifat-sifat eksponen. Iya, ada lagi. Dapat seperti dari kita belajar sifat-sifat eksponen, berarti kita bisa menyederhanakan sifat-sifat eksponen tersebut dengan lebih mudah, dengan lebih gampang. Iya, bagus. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Ya, jadi inilah beberapa manfaatnya ya. Kemudian sebelum juga kita tutup, Ibu Guru akan berikan tugas. Silakan siapkan bukunya dan ditulis tugasnya. Bisa dilihat. Tugasnya ini 2 nomor saja ya, untuk menambah pemahamannya kalian di rumah. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah,
dari dulu yang ini ya, kita ulang kembali. Kemudian selanjutnya kalian cari referensi lain di internet atau dimanapun mengenai bentuk akar, supaya nanti kalau kita masuk kalian sudah ada pemahaman mengenai bentuk akar. Toh? Bisa ya? Satu. Ya, sebelum kita tutup, kita berdoa ya. Silakan ketua kelas. Seluruhnya siap. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan terima kasih kepada Bu Guru. Terima kasih Bu